Innal ibadah. Ya, taib ahsan. Oh, khalas putra. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akhirkan atau kita lanjutkan kajian terakhir insyaallah kitab Fusul fi Bayani Syirkil Akbar. Maksudnya kajian terakhir dari seri kajian kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Adapun setelah ini masih ada kajian kitab Mental Juara insyaallah. Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Ini khataman insyaallah, halaman 35 sampai terakhir biiznillah taala. Ya. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah, dan ini seorang ulama senior di Saudi Arabia. Sudah tua ulamanya. Sudah tua. Dan beliau tidak pernah ingin atau beliau tidak ingin kajian diliput kamera, melainkan hanya direkam suara aja, Masya Allah. Beliau telah menerbitkan banyak sekali kitab. Penulis juga beliau, dan juga mensyarah banyak kitab-kitab. Ya, masih aktif sampai sekarang, dan kajian-kajiannya di YouTube itu masih suka ada. Kadang secara online, secara live, kadang rekaman. Tapi tidak diwujudkan wajahnya. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah, Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar, Innal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ibadah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Sebagaimana salat tidak sah disebut salat kecuali dengan adanya taharah dan bersuci sebelumnya. Sahih enggak? Mafhum? Maka seseorang dia melaksanakan ibadah tetapi sekaligus niatannya niatan syirik, maka tidak disebut ibadah secara syar'iyyah, tidak. Ya. Fa idza dakhala asy-syirku fiha fasadat kal hadathi idza dakhala fi shalah. Maka kalau ibadah itu telah tersusupi kesyirikan, maka rusaklah ibadah tersebut sebagaimana hadas ketika menyusupi salat. Maka rusaklah salat tersebut. Fasyirku idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Asyirk, kesyirikan, jika mencampuri ibadah. Ya, syirik jika khalatul ibadah, mencampuri ibadah, maka afsadaha, maka syirik akan merusak ibadah tersebut. Jadi syirik ini merusak ibadah. Dan wa ahbatul amal, menggugurkan amalan. Ahbatul amal ini bisa maknanya menggugurkan pahalanya atau menggugurkan keabsahan amalan. Menggugurkan pahala jelas, tak berpahala untuk bagian syiriknya itu. Dan bisa saja menggugurkan apa? Kesahihan dan keabsahan amalan, sehingga seperti enggak dianggap amalan tersebut, enggak dianggap, masih belum dia melakukan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan penganut syirik, laku syirik, maksudnya syirik besar ini termasuk tergolong orang-orang yang khalidina finnar. Apa arti khalidina finnar, ikhwan? Kekal di neraka karena syirik akbar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah ayat 17, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr." Tidaklah berhak orang-orang musyrikin mereka memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan diri mereka dengan kekufuran itu sendiri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka ini apa? Gugur semua amal mereka, dan di akhirat di neraka mereka akan apa? Akan kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Wal hanifiyah, adapun al hanifiyah lawan dari agama syirik. Al hanifiyah millatu Ibrahim wa hiya an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. Al hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang pondasinya adalah beribadah kepada Allah dengan tulus dalam beramal. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan manusia seluruhnya lil ibadah, untuk ibadah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Berarti kita ini diciptakan ada tugas dan tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna a'zama ma ja'at bihi Rasulullah jami'an huwa an la yushraka ma'allahi fi ibadatihi ahad. Dan seagung-agungnya hal yang diturunkan atau yang datang dari para rasul, dari ajaran semua dari para rasul, hal yang paling agungnya adalah pelajaran apa? Agar tidak disembah Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sekutu, yaitu tidak boleh berbuat syirik. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa atau beribadah kepada selain Allah disertakan dengan tujuan Allah taala, yaitu syirik berarti. Yaitu menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syirka al-akbar wal kufra al-akbar wal nifaq al-i'tiqadiyya yunafi at-tauhid bil kulliyah. Syirik besar, kufur akbar, dan kemunafikan dari segi akidah itu menafikan tauhid secara total, sehingga tidak tersisa pada tauhid. Walidzalika la yaghfiruhu Allahu wa tuhbatu ma'ahu jami'ul amal. Karena syirik besar, kufur besar, kemunafikan i'tiqadi itu menafikan tauhid secara jumlah, secara seluruhnya, maka tidak Allah taala ampuni dia. Dan gugur seluruh amalnya sepanjang hidup, tidak ada nilainya. Wa yukhalladu sahibuhu finnar. Diabadikan pemilik atau pelaku syirik besar ini diabadikan di neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi yang Allah taala kehendaki. Wa qala ta'ala, "Wa may yartad minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dan dia dalam keadaan kafir, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka yang seperti ini apa? Gugur seluruh amalannya dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka ini adalah penghuni neraka dan mereka apa? Kekal di dalamnya. Kasihan ini orang-orang seperti ini. Ya. Alhamdulillah dalam Islam ada masalah tentang uzur bil jahl. Uzur terhadap kejahilan. Kalau misalnya betul-betul nih syirik itu tidak diberi uzur kejahilan bagi pelakunya, dan memang ada kejahilan pada pelakunya, maka di Indonesia ini udah banyak yang dikafirkan, jemaah. Ya. Tapi karena banyak dari mereka itu menganggap hal yang syirik ini malah justru ibadah. Menganggap hal yang syirik ini justru merupakan kebaikan dan memberikan as-surur, idkhalus surur fi qalbil mu'min. Yaitu memberikan kebahagiaan di qalbu mukminin. Padahal ini syirik. Ya, seandainya tidak ada uzur bil jahal, maka sangat banyak orang di Indonesia ini dikafirkan, keluar dari Islam. Tapi karena ajaran mereka ajaran mereka sebelumnya belum atau tidak mengajarkan hakikat dari kesyirikan. Kalau antum perhatikan mungkin kiai atau ustaz-ustaz kampung, mereka kalau ditanya apa hukum syirik Pak Yai? Oh, nggak boleh, syirik itu haram, itu dosa besar, itu mengeluarkan dosa dari Islam. Tapi mereka justru menyerukan syirik. Dan kadang mereka nggak sadar kalau mereka menyerukan syirik. Ajaib. Maka kita nggak bisa langsung mengkafirkan orang-orang seperti ini karena apa? Jahilnya mereka, walaupun hatta sebagian mereka adalah ustadznya. Hatta sebagian mereka adalah
ustadznya. Ya. Tetap jahil, tetap jahil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kitab seperti Bayanul Talbis Al-Jamiyah, Majmu' Fatawa dan lainnya menyatakan tentang beberapa dari ulama yang mengucapkan kalimat-kalimat yang zahirnya kufur. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini aku berikan kalian uzur karena kalian ini jahil, wahai ulama. Beberapa ulama ini, seandainya aku yang mengatakannya maka kafirlah aku karena aku tahu hakikat sebenarnya. Tapi karena kalian gak faham betul-betul tentang masalah tauhid ini, terus kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang menjerumus kepada kesyirikan, maka diberi uzur oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika kalian yang melakukan, maka diberi uzur, kalian tidak kafir. Namun jika aku yang melakukannya, maka aku tidak diberi uzur karena aku mengetahuinya sehingga aku kafir dengan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian kata Allah di surat An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak terbawah dari api neraka, dan tidak diberikan untuk mereka nasir, yaitu penolong. Allahul musta'an. Orang munafik anak ketika membaca ini barusan anak melihat kondisi anak sekarang ya. Tiba-tiba anak diserang ngantuk biiznillah taala. Diserang ngantuk yang Masya Allah, makanya anak harus mengeraskan suara. Ya, diserang rasa kantuk. Mungkin karena agak capek juga tadi malam kita dari Lenteng Agung ya. Ya, karena di Lenteng Agung itu cukup menguras tenaga juga. Ya, mungkin perjalanannya iya. Lagi pulangnya, Masya Allah. Tetapi yang menguras tenaga itu di Lenteng Agung adalah suara. Harus teriak kalau misalnya. Tahu asofa? Kan di pinggir jalan. Terus terbuka. Dan udah gitu speakernya dia gembanya itu enggak gimana gitu. Sehingga harus teriak. Dan itu cukup menguras tenaga kayak ngadain tabligh akbar. Kalau tabligh akbar, kenapa kita bisa tetap semangat? Karena yang hadir banyak. Ya kemarin alhamdulillah yang hadir, Allah kasih rezeki alhamdulillah. Tapi kalau tabligh akbar yang hadir banyak itu bisa bikin semua materi kan. Hadir banyak, nggak ada yang tidur. Nah itu Masya Allah itu. Ya jadi ini diserang kantuk. Nah kemudian anda refleksikan di ayat ini ikhwan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau antum lagi kajian seperti ini ikhwan, kemudian diserang rasa kantuk, kemudian wajah-wajah juga kelihatannya wajah-wajah yang bikin anak ngantuk, itu ujian berat beneran ujian. Sampai pernah anak kadang-kadang baik kajian Zoom maupun kajian di hadapan jemaah, sampai saking ngantuknya anak ngucapin ke sesuatu tuh nyasar. Ya, apa kita kalau udah ngantuk tuh bisa nyasar. Makanya dimakruhkan sholat ketika ngantuk. Kalau ngantuknya sangat ngantuk, makruh sholat. Jangan. Antum tidur dulu. Iya. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan antum membaca ayat yang salah dan ngawur dan bahkan kekufuran dengan lafal. Makanya udah tidur dulu. Iya. Tapi ini enggak, insya Allah enggak. Ya. Nah, entah ini bukan azab, mudah-mudahan cuma ujian dari Allah Ta'ala. Tapi ini maksudnya di sini ketika Anda membaca ini barusan, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang munafik. Dengan siksaan terhadap orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Coba sekarang ini kalau antum diazab terus itu, capek nggak? Capek. Dan di neraka nggak ada yang namanya tidur. Nggak ada yang namanya tidur. Dan mungkin nggak bisa ngantuk karena azabnya ngeri. Ya, maka nggak apa-apa lah kita berletih-letih di dunia, mudah-mudahan Allah mudahkan anda dan antum ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kadang-kadang seperti itu. Sampai waktu di Zoom Pertamina itu anak ngajar kajian ya, hari Senin dan itu cukup ngantuk. Pagi kajian sini, kemudian habis itu ke Thaifah biasa. Dan siangnya jam 1 itu habis zuhur, anak pengen tidur sebenarnya, tapi ada kajian. Maka anda mengucapkan kalimat nyasar. Dan jemaah menyadarinya.
Ajaibnya nyasarnya itu tetap ke materi agama. Alhamdulillah. Enggak, misalnya enggak gitu. Enggak, tapi anak tetap kayak gini, cuman matanya sayu, cuman udah enggak tahu anak ngomong apa tadi. Maaf, tadi saya ngomong apa ya? Oh iya Ustaz kayaknya ini Ustaz tadi nyasar Ustaz ngomongnya Ustaz. Tapi alhamdulillah tetap ke agama sih kita tentang kebid'ah. Kita ngomongin syirik, tapi kemudian ada nyasar ke masalah bid'ah gitu loh. Dan itu seperti jalan gitu aja. Terakhir yang Anda rasakan kalau kajian offline langsung, itu waktu ngajar di salah satu masjid musola dulu, sekarang masjid di daerah Cilitan Dalam. Di depan jemaah itu, saking ngantuknya nah, sampai Anda nggak ngerti Anda ngomong apa barusan. Langsung Anda lanjut aja. Tapi Anda nggak ngomong ke jemaah, kalau Anda tadi ngantuk, saya nggak tahu tuh ngomong apa. Jemaah juga pada diem aja, mungkin apa mereka juga nggak dengerin apa gimana ya. Ya begitu ya kan. Itu di antara ujiannya. Iya. Tapi ya, tentu orang-orang munafik mereka jauh lebih tersiksa. Ini bukan siksaan dari Allah mudah-mudahan. Ini hanyalah ya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di peperangan juga kata Allah idz yughashshikumun nu'as. Di salah satu peperangan juga pernah terjadi para sahabat itu ngantuk, lagi perang ngantuk, bayangin tuh ya kawan. Dan ini bukan celaan buat mereka. Ya lihat di surat Al-Imran. Ya. Yang mana ternyata itu rahmat dari Allah. Ngantuk sejenak, ketiduran lagi nih, sampai sebagian diriwayatkan sampai yang lagi megang pedang langsung jatuh pedangnya. Teng gitu saja ngantuk. Sahabat. Idh yughashshikumun nu'as amanatan. Sebagai amanah, sebagai pengamanan untuk mereka. Jadi dengan ngantuk itu jadi aman mereka. Ajaib. Kenapa bisa gitu? Mereka tidur sejenak. Dan dengan tidur itu mereka langsung fresh setelah bangun. Sejenak tidur itu. Langsung fresh setelah bangun. Dan mereka siap tempur lagi. Ajaib tuh. Malah itu mereka rasa aman. Iya, ajaib. Tapi anak nggak terjadi pada diri anak kayak gitu ngantuk terus habis itu langsung fresh lagi. Enggak. Cuman kalau tulab biasa gitu. Iya. Ngantuk. Digedor sama gue, langsung fresh itu, dan terasa sekali, sangat terasa ada yang keluar gitu. Itu emang setan. Iya, apa yang antum hadapi atau apa yang antum biasa alami ketika belajar itu anak alami juga dulu. Iya, anak alami, langsung kerasa kayak ada yang ini terhenyak dan seperti ada yang copot dari diri kita. Lah itu setannya itu. Lah habis itu jangan dicari. Habis keluar, mana lo? Ya nggak usah dicari. Ini memang seperti itu, ikhwan. Ya. Tapi habis itu fresh gak? Fresh bukan karena iman. Tapi fresh karena setannya udah pergi. Itu freshnya. Seperti itu. Tapi itu ujian, Masya Allah, ujian. Tapi kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah. Ar-Rajihi. Wa qad harramallahu al-jannata 'ala musyrik. Allah Ta'ala telah mengharamkan surga atas orang musyrik. Orang musyrik enggak bakal masuk surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Ta'ala haramkan surga atasnya dan ma'wahu an-nar, dan tempatnya nanti di neraka. Wasyirku zulmun azim, dan kesyirikan adalah kezaliman yang begitu besar. Syirik adalah kezaliman yang begitu besar. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala surah Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Wa dzalika anna al-musyrika sawwa al-makhluqa bil khaliqi wa sarafa ilayhi mahdhu haqqil khaliq. Kenapa disebut kezaliman yang besar, paling besar? Karena orang yang berbuat syirik itu menyamakan makhluk dengan khaliknya. Menyamakan ciptaan dengan penciptanya. Dan mengalihkan kepadanya kemurnian hak pencipta. Jadi hak Allah yaitu diibadahi
kemurnian diibadahi, itu malah dialihkan ke makhluk. Wa dzalika dhalalun mubin. Ini adalah kesesatan yang nyata. Sebagaimana kata Allah Ta'ala tentang penghuni neraka. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka berkata, dan terhadap hal-hal seperti ini mereka saling berdebat. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Rabbil alamin. Iya. Jadi orang-orang di neraka itu, mereka itu bakal apa? Bakal mengakui. Bakal mengakui. Alam ya'tikum nadhirun mubin. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in illa in antum illa fi dhalalin mubin. Ya enggak? Kemudian qalu law nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Sahih enggak? Surat apa tuh? Al-Mulk. Mereka menyesal dan mereka mengakui bahwasanya mereka dulu salah ketika di dunia. Tapi apa arti penyesalan kalau sudah terlanjur abadi di neraka? Khatimahnya dari kitab ini terakhir, Masya Allah. Khatimah, ini kita dulu mulai kan waktu puasa dulu ya, Ramadan. Ya tertunda-tunda mulu, khatamnya sekarang. Kita tinggal nunggu nasi kebuli aja datang ini. Tapi nggak datang-datang karena anak nggak mesen. Al-Khatimah, Allah bil istiqamati ala ta'atillahi wa tauhidih. Ya, maka perkuatlah billah dengan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan bertauhid padanya. Wal ightibatu bima manna Allahu 'alaika min ittiba'i millati abika Ibrahim wa nabiyyika Muhammad alaihi wassalatu wassalam min ibadatillahi mukhlishan lahuddin. Ya, jadi betul-betul kita harus istiqamah kita untuk mengikuti apa yang Allah telah karuniakan pada kita dari mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas. Wa ta'ahudil iman bil ikhlas lillah wa ta'atihi wal bu'di an nawahih. Dan betul-betul kita harus melanggengkan keimanan dengan keikhlasan lillah dan taatan kepadanya, jauh dari larangan-larangannya. Fa innal imana yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'asi. Keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Wa taqwiyatul iman takun bil muhafadzati ala faraidillah wa tarki maharimih. Menguatkan iman itu bisa dengan cara muhafadzah ala faraidillah, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan dan menjauhi larangan-larangannya. Wal hadari minal fusuq wal isyani fa innahu yudhiful iman. Dan berwaspada akan kefasikan dan maksiat, karena hal-hal seperti itu melemahkan iman. Benar. Tapi ikhwan, ini perlu difahami perkataan dari para ulama, di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang menghikayatkan bahwa sebagian hukama mengatakan al-kayyisu man kanat ma'siyatuhu tazidu ala ta'atih. Al-kayyisu man kanat ma'siyatuhu tazidu ala ta'atih. Orang yang cendekiawan, orang yang pinter adalah orang yang kemaksiatannya menambah ketaatannya. Fahim tak ya Angga? Kemaksiatannya justru makin mempertebal imannya. Gimana itu? Nah, orang yang cerdas adalah orang yang kemaksiatannya malah mempertebal imannya. Yaitu dia bermaksiat, ya, namanya manusia. Kullu bani Adam khata'. Tapi kemudian dia langsung bertaubat dan malah berbuat lebih baik lagi dibandingkan sebelum bermaksiat. Paham putra? Itu baru orang cerdas seperti itu. Maka ketika orang saleh
orang istiqamah bermaksiat, maka dia bergegas fafirru ilallah, langsung mubadarah ilallah azza wa jal. Dan bahkan bisa jadi lebih baik lagi. Sebagaimana ada sebagian salaf yang kelewatan sholat subuh berjamaah bahkan keluar dari waktunya. Maka setelah itu dia bilang apa? Kemudian setelah itu aku membaca Al-Quran seharian. Seolah-olah demi menebus dosa yang sebenarnya itu ketiduran. Mungkin tidak dosa. Paham gak? Tapi karena kebiasaan taat, ada salah sedikit, tidak sesuai dengan default settingan pada umumnya, maka langsung kemudian merasa bersalah karena memang baju yang sangat putih, sangat mudah tampak padanya titik yang kotor hitam. Iya, begitu. Ya antum ketika pakai baju putih, gamis pula, jubah, produk mahal, mereknya Haramain. Beli dan langsung habis gaji antum. Berharga nggak bagi antum? Sangat berharga. Antum pakai naik motor, sedikit cipratan aja dari becekan jalan, ces. Itu kepikiran gak ya, kawan? Ini merek Haramain ini. Ratusan ribu ini, aduh, hampir sejuta misalnya. Atau belinya di Saudi, pas umroh. Lagi jalan kayak gini, kemudian terus becekan. Satu tetes aja becekan di paha. Itu pulang pergi itu risih hatinya. Begitulah orang yang kalbunya itu betul-betul bersih imannya. Dia ada maksiat satu aja, yang bagi banyak orang itu maksiat ringan dan mungkin dosa kecil. Tapi bagi dia apa? Besar. Karena dia tahu hak Allah Ta'ala. Dia tidak melihat di kecilnya dosa, tapi dia melihat di agungnya Allah Ta'ala sebagai pihak yang dia durhakai. Ya. Taib. Al-imanu tilawatu kitabillahi bitadabburin wa raghbatin wa rahbah. Tilawata mustafidin wa talibin lil hidayah. Iman adalah antum membaca kitabullah dengan tadabbur. Kecuali mungkin dalam rangka murajaah syariah ya. Murajaah cepat. Mungkin itu ada konteksnya. Tapi membaca Al-Quran tilawah ini tilawah, bukan murajaah. Yaitu dengan tadabbur. Baca dengan tadabbur, faham maknanya. Waraghbah, warohbah. Adanya hasrat untuk memahami. Dan adanya kekhawatiran. Kekhawatiran. Khawatir tidak bisa mengamalkan isinya. Dan dalam keadaan tilawatan mustafidin, seperti tilawahnya orang yang mau mencari faedah dari Al-Quran. Wa talibah hidayatin, wa talibin lil hidayah. Dan seperti tilawahnya seorang pencari hidayah. Tilawatan mutadabbirin mutafakkirin wajilin khaifin. Tilawahnya orang yang bertadabbur, tilawahnya orang yang bertafakkur, tilawahnya orang yang gemetar kalbunya, tilawahnya orang yang takut. Fa inna dzalika mimma yazidul iman. Itu semua adalah apa di antara apa yang bisa menambah keimanan. Wajtinabu syirki qaliluhu wajtinabu syirki qalilihi wa katsirihi saghirihi wa kabirihi. Menjauhi kesyirikan baik sedikitnya kesyirikan maupun banyaknya, kecilnya kesyirikan maupun besarnya. Lil fauzi bima wa'adallahu bihi al-muwahhidin al-mukhlisin min al-karamati fil akhirah wal hayati thayyibah fid dunya. Dan tujuannya agar menang, agar menghasilkan, mendapatkan apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang ahli tauhid, ahli ikhlas, dari karamah kemuliaan di akhirat dan juga kehidupan yang enak di dunia. Jadi kehidupan paling enak di dunia itu kehidupan siapa ya, kawan? Kehidupan ahli tauhid, ahli iman. Paling enak. Meskipun kerjanya di Lion Parcel. Paling enak. Dan apapun yang terjadi pada kehidupannya dari musibah dan kesulitan, paling enak tuh ahlu sunnah sebenarnya. Beneran. Iya. Fattaqillaha abdallah. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah. Wa'lam anna a'zama ni'matin an'ama Allahu biha 'alaika ni'matal Islam.
Ni'matul Islam. Tahuilah bahwasanya seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada engkau adalah nikmat Islam. Haitsu ja'alana muwahhidan muslima. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan kita ini ahli tauhid, muslim, wa ja'alaka mu'minan bi Muhammad, dan menjadikan engkau sebagai orang yang beriman kepada Muhammad, qabilan li hadzal nuril ilahi, yang menerima nur cahaya ilahi ini. Wali minnatillah, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala telah memberikan karunia pada orang-orang mukminin dengan apa? Yaitu dengan cara Allah Ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, itu sunnah, walaupun mereka sebelumnya berada di atas kesesatan yang nyata. Fahmadillaha ala hadhihi ni'am, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat ini, wa qayyidha bi ikhlasid dini wa ta'ati wal amalillah, dan ikatlah kenikmatan ini dengan keikhlasan dalam beragama atau keikhlasan beramal dan ketaatan dan beramal lillahi ta'ala, litatimma bidzalika an-ni'matu, agar nikmat itu semakin tamam, semakin sempurna. Wa taktamilul hidayah, petunjuk semakin sempurna. Wa tahsulus sa'adatu fil akhirah wal 'izzatu war rif'atu fid dunya, dan terhasilkan dengan iman ini tauhid, yaitu kebahagiaan di akhirat dan keperkasaan serta pengangkatan derajat di dunia juga. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah telah khatam kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Ayo silakan rebananya, kerencingannya mana? Allahumma sholli, enggak? Pakai gitu enggak? Enggak. Alhamdulillah. Kita khatamkan kitab berkali-kali tapi enggak ada seperti itu. Alhamdulillah. Ya puter ya? Enggak ada ya? Enggak ada nari puter-puter gitu, enggak ada ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.